Halo guys, selamat datang di Mitra Sepak Bola dan ada dua topik utama yang akan gua bahas dalam video ini. Yang pertama masih berkaitan dengan Piala Dunia dan yang kedua itu berkaitan dengan transfer yang baru saja terjadi. Ini gua jarang-jarang nih bahas transfer untuk liga luar ya. Karena ini adalah transfer dari Morgan Rogers yang akhirnya resmi didatangkan atau resmi direkrut oleh Chelsea menikung Arsenal dan harganya sangat fantastis guys, ini menjadi pemain Inggris paling mahal mungkin saat ini. Oke, yang pertama itu berkaitan dengan Piala Dunia. Ada Inggris yang akhirnya menjadi juara ketiga di Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Prancis dengan skor 6-4. Ada 10 gol yang tercipta di pertandingan ini selama 90 menit. Babak pertama Inggris cetak 4 gol dan Prancis gak bisa nyetak gol. 4-0 di babak yang pertama. Dan di pertandingan ini Bukayo Saka keluar sebagai pemain terbaik, man of the match dengan hat-tricknya ke gawang dari Prancis. Kemudian Bellingham mencetak satu gol, menambah torehan golnya menjadi sekarang 7 gol. Jadi top skor timnas Inggris di Piala Dunia adalah Bellingham 7 gol. Sementara itu Mbappe cetak 2 gol di pertandingan ini membuat sekarang posisinya berada di puncak top skor dengan torehan 10 gol melewati Lionel Messi. Nah, ini Messi kalau mau jadi top skor tunggal harus menggeser Mbappe dan harus mencetak hat-trick di pertandingan final menghadapi Spanyol. Di pertandingan perebutan juara 3 ini Inggris berhadapan dengan Prancis. Ini pertandingan yang seru sih. Serunya itu banyak gol tercipta ya. Dan Prancis sempat bisa untuk memperkecil ketertinggalan. Tapi yang nggak serunya, ini kayak fun football gitu ya. Kebanyakan sih skornya. Nggak apa-apa lah misalkan jumlahnya semuanya 10 gol gitu ya. Tapi 5-5 gitu ya. Jadi imbang dan ditentukan oleh adu penalti. Mungkin itu akan lebih seru gitu. Ini sih kayak fun football asli 6 gol untuk Inggris, 4 gol untuk Prancis. Meskipun memang gua berharap banyak gol, tapi ini kebanyakan juga kalau kayak gini. Tapi overall ini pertandingan yang seru lah ya. Sebelum ke final nanti ya ada sedikit hiburan lah di pertandingan menuju H-1 menuju final ini. Ya lumayan lah babak yang kedua ya. Kalau babak pertama ini Inggris kayak lagi latihan gitu lawan Prancis ya. Inggris dengan terus-terusan menyerang, Prancisnya nggak bisa ngapa-ngapain, beberapa peluang gagal. Tapi di pertandingan ini memang sangat menarik babak yang keduanya gitu ya. Setelah Dembele masuk, kemudian pemain-pemain lain masuk dari Prancisnya. Dan di pertandingan ini juga Oli Watkins masuk menggantikan Rashford babak yang kedua. Tapi sayangnya Kobe Maino cedera nggak ke bawah nih di DSP lawan Prancis ini bagi Inggris. Dan Kobe Maino menjadi satu-satunya pemain dari Inggris yang nggak dapat menit bermain. 1 menit pun di Piala Dunia. Karena Trevoh Calobahnya di pertandingan ini diberikan kesempatan untuk masuk menggantikan Ejri Konsa kalau nggak salah. Jadi Trevoh Calobah mendapatkan menit bermainnya di Piala Dunia. Sementara bagi Prancis, Kante nggak dapat bermain sama sekali. Nggak dapat menit bermain sama sekali, nggak diberi kesempatan oleh Didier Deschamps. Oke, jadi Inggris Prancis itu dia skornya 6-4 teman-teman. Di mana Prancis sempat tertinggal 4-0 tapi mereka akhirnya babak yang kedua bisa sedikit lebih baik. Namun tetap saja mereka kalah. Kita ke masih berhubungan dengan Inggris sebenarnya ya karena ini datang dari Liga Inggris dari Chelsea yang menikung Arsenal dalam perburuan Morgan Rogers. Akhirnya Morgan Rogers setelah banyaknya perbincangan dengan Arsenal beberapa waktu ke belakang, Chelsea secara mengejutkan mendatangkan Morgan Rogers dengan harga 117 juta pound sterling. Dan setelah dari Piala Dunia, katanya sih ini akan pulangnya itu hari Senin ya, timnas Inggris dari Amerika dan kemudian langsung Morgan Rogers ini akan ke London untuk tes medis dan bergabung dengan Chelsea. Kontraknya 7 tahun guys. Pak Sabi Alonso ini langsung tancap gas mendatangkan pemain yang wow, fantastis harganya. Dan tentunya ekspektasinya juga tinggi dong dengan Morgan Rogers yang harganya segitu, otomatis ini Morgan Rogers tentunya ekspektasi para fans Chelsea untuk Morgan Rogers ini ya bisa tampil seperti minimal ketika dia di Aston Villa. Gitu teman-teman ya. Dan tentunya 4 besar sih kayaknya Chelsea untuk menatap persaingan di musim depan ini. Kemudian ada satu pertanyaan sebenarnya. Kenapa ini Morgan Rogers kok milih Chelsea gitu ya, yang gak main di Liga Champions? Sedangkan timnya sendiri yang ia tinggalkan Aston Villa itu kan main di Liga Champions. Dan tawaran yang masuk ke dia sebelumnya Arsenal main di Liga Champions, statusnya sebagai juara bertahan. Tapi ini Morgan Rogers ini kok bisa milih Chelsea nih, gue nggak tahu alasannya apa. Tapi yang gue mungkin sedikit bisa katakan, ini sih ada aura positif
yang menjadi daya tariknya adalah Xabi Alonso. Pak Xabi ini sepertinya yang memberikan sebuah daya tarik ya untuk mendatangkan Morgan Rogers gitu. Morgan Rogers ini pemain yang kreatif. Posisinya bisa di nomor 10 ya. Meskipun kemarin di Inggris sempat dicoba di sayap, tapi ya memang posisi aslinya sebagai pemain nomor 10, playmaker. Nah, ini ada dua nih, Cole Palmer dan Morgan Rogers. Keduanya adalah bisa disebut pemain yang levelnya bintang gitu ya, pemain bagus. Ini Pak Sabi harus bisa menemukan sistem permainan terbaiknya gitu ya untuk bisa ini keduanya tampil bagus di musim depan gitu ya. Jangan sampai salah satunya aja nanti yang bagus. Keduanya ini, Cole Palmer dan Morgan Rogers harus bisa dipegang dua-duanya. Tapi ada juga pertanyaan gitu ya. Dengan kedatangan Morgan Rogers yang mungkin akan menempati posisi nomor 10, apakah Cole Palmernya ini tiba-tiba akan mengejutkan publik Chelsea dengan pindah gitu ke MU atau kemana? Gua nggak tahu ya. Ya mungkin aja bisa. Tapi sekelas Cole Palmer sih kayaknya akan tetap dipertahankan ini oleh Chelsea. Tapi nggak tahu juga, ini banyak kejutan ini di transfernya Premier League guys. Oke, kita balik lagi ke Arsenal nih. Arsenal itu ditikung oleh Chelsea untuk perburuan Morgan Rogers dan ini fix ya, Morgan Rogersnya 117 juta pound sterling ke Chelsea. Kemudian Arsenal kayaknya untuk menebus harga segitu jauh lah ya. Nah, Arsenal sebelumnya sudah mendatangkan winger Yunani yang sebelumnya bermain di klub Bruges, yaitu Christos Jolis kalau nggak salah. Harganya memang murah lah, di bawah 50 juta euro gitu ya, atau 50, ya di bawah 50 juta euro. Gua nggak tahu pasnya berapa, lupa gitu. Pokoknya dia mendatangkan Christos Jolis yang juga sempat bermain di Premier League ya, waktu itu di Norwich. Tapi ya gagal membawa Norwich tampil bagus dan dia juga masih sangat muda gitu. Tapi akhirnya dia melakukan sebuah atau dia berani untuk keluar dari Norwich dan menemukan permainan terbaiknya ya. Salah satunya dari di klub Bridge kemarin. Datanglah ke Arsenal, tapi itu posisinya sebagai pemain pengganti dari Leandro Trossard yang keluar. Leandro Trossardnya kan hengkang ke Besiktas kalau nggak salah. Besiktas ya, klub Turki. Sorry nih kalau gua misalkan ada yang salah. Ini gua jarang-jarang soalnya bahas liga luar, dan semoga gua bisa konsisten bahas liga luar ya, karena seru juga ternyata bahas liga luar. Oke, jadi Leandro Trossardnya ke Besiktas. Nah, transfernya itu kayaknya setengah harga dari Christos Jolis gitu ya. Jadi Christos Jolis datang sebagai pengganti Leandro Trossard. Nah, sebenarnya berarti Arsenal belum mendatangkan pemain yang kategorinya ini sebagai pemain untuk menambah kekuatan atau kedalaman skuad ya, karena kemarin itu adalah pemain pengganti dari Trossard. Trossardnya hengkang, jadi digantilah oleh Christos Jolis ya, bukan sebagai pemain baru yang sengaja didatangkan untuk menambah kedalaman, dan apalagi statusnya pemain bintang. Belum nih Arsenal. Siapa nih Arsenal nih? Yan Diomande kah? Atau Julian Alvarez? Kayaknya udah fix dipertahankan oleh Atletico Madrid ya. Siapa lagi nih incaran Arsenal? Menurut kalian siapa guys? The Gunners? Jangan lupa komen dong ya. Kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.